Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kognitif penerapan pembelajaran menurut seseorang ahli psikolog, yaitu Brenner, atau nama lengkapnya yaitu Jerome Seymour Brenner, yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih penerapan konsep pembelajaran kognitif menurut Brenner. Nah, menurut beliau yaitu teori yang menekankan pada proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, maksudnya saat seseorang dapat melihat sesuatu persoalan secara utuh, secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada unsur sebab dan akibat saja. Jadi, beliau memiliki pandangan perkembangan kognitif manusia dan menyimpulkan bahwa bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan. Nah, ada 3 tahapan perkembangan seseorang terjadi dilihat melalui cara lingkungannya. Yang pertama yaitu tahap anaktif. Apa sih tahap anaktif itu? Nah, tahap anaktif itu pengembangan melalui benda nyata. Misalkan ada peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungannya. Nah, contohnya seperti ketika seorang guru memegang beberapa benda, misalkan yang ada di kelas, yaitu benda pensil, buku, atau meja, kursi. Nah, di sini guru mengajak anak untuk menghitung benda tersebut, benda yang terlihat nyata ada di depan mata. Menghitung benda tersebut, menyebutkan bentuk benda tersebut, dan memahami benda yang ada di depan kita, warnanya, teksturnya, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Apa sih tahap ikonik itu? Nah, tahap ikonik itu pengembangan melalui gambar, sama seperti tadi tahap anaktif. Namun dari tahap ikonik ini yaitu lebih ke gambar. Misalkan ada seorang siswa yang sedang memahami objek dunia melalui gambar. Misalkan ada anak melihat gambar yang ada di dinding sekolah, melihat gambar Ka'bah misalkan. Nah, dia membayangkan melihat Ka'bah itu ada di kota Mekah, bukan ada di kota kita atau di negara kita. Dia berpikir bahwa Ka'bah itu bentuknya seperti itu dan tempatnya ada di kota Mekah atau di negara Saudi Arabia, bukan di negara Indonesia. Nah, itu penerapan kognitif melalui gambar. Ada juga yang ketiga yaitu tahap simbolik. Nah, dari tahap simbolik ini contohnya seperti ada seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, atau proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran saling terkait dengan kognitif yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Misalkan kita melihat seseorang dengan melalui simbol-simbol atau bahasa. Nah, melalui kognitif ikonik ini kita melihat orang yang beda dengan kita, misalkan dari simbol-simbol bahasanya beda dengan kita, atau kita melihat orang turis dilihat dari bentuknya beda, dilihat dari bahasanya pun beda. Nah, ini dipikirkan dengan kognitif, melalui kognitif ikonik yang kita atau siswa miliki. Nah, dari salah satu kognitif yang sangat berkembang di lingkungan sekitar, menurut beliau atau menurut Jerome Brenner, yaitu pertama, salah satunya melalui pembelajaran berbasis lingkungan, seperti menciptakan perilaku dan kebiasaan baik untuk menghargai lingkungan sekitar. Nah, contohnya seperti kita
atau para pelajar yang bertemu di tengah jalan dengan seseorang yang kita kenali. Nah, kita menyapa dengan baik kepada mereka, tidak hanya diam-diam saja. Mungkin seperti itu pembelajaran berbasis lingkungan dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada tahapan pembelajaran dengan percobaan. Nah, bagaimana maksudnya? Seperti ada seseorang bisa mengerti warna yang sedang dicampurkan secara bersamaan hingga bisa berubah warnanya. Nah, dengan cara ada misalkan ada satu buah bunga berwarna putih lalu dimasukkan ke dalam wadah, dan di dalam wadah itu ada sudah tercampur warna kuning dan warna merah. Nah, didiamkanlah beberapa menit. Bunga tersebut setelah dimasukkan ke dalam wadah itu nanti pas dilihat pasti akan berubah warna. Berubah warnanya dari mana? Dari perpaduan warna yang tadi, yang warna kuning dan yang warna merah. Bagaimana hasilnya? Maka hasilnya bakal menjadi warna orange. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Dan selanjutnya ada tahapan pembelajaran pemecahan masalah. Nah, bagaimana? Nah, dari tahapan pembelajaran ini, anak dibiasakan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Misalkan kita memberi tugas kepada anak untuk bermain puzzle. Nah, kan dari gambar puzzle tersebut gambarnya dipisahkan oleh kita. Dari satu gambar dipisahkan menjadi beberapa bagian, misalkan menjadi 5 bagian atau 4 bagian. Nah, kita kasih tugas kepada anak supaya gambar tersebut bisa tersambung dengan baik. Nah, mungkin seperti itu salah satu contohnya. Baik, dari itu terima kasih. Sekurang dan selebihnya yang sudah saya jelaskan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.